Sebagai alumni, saya merasa bahwa FISIP UI adalah kawah candra di muka tempat saya dididik, dan saya bawa itu keluar. Menurut saya, ketika menjadi konsultan, kita pun bisa melakukan edukasi, melakukan kegiatan pendidikan. Seperti misalnya, sampai dengan sekarang, Polmark Indonesia, lembaga yang saya pimpin, tidak pernah mau terlibat dalam politik uang. Ini bisa dikonfirmasikan ke semua klien yang pernah terlibat dengan Polmark Indonesia. Sampai dengan sekarang misalnya, Polmark Indonesia tidak pernah terlibat apalagi mengelola langsung buzzer, orang-orang yang diciptakan untuk membuat hoax atau kampanye-kampanye gelap. Sampai dengan sekarang misalnya, saya memegang sejumlah prinsip, termasuk sebagai alumni FISIP UI, sebagai orang yang didik di ilmu politik oleh banyak sekali orang yang berjasa pada saya memegang teguh itu, hal-hal seperti misalnya pentingnya kita jaga kemajemukan. Banyak orang yang menduga saya adalah tokoh di balik politik identitas di DKI Jakarta. Keliru itu, keliru sekeliru-kelirunya. Orang yang di dalam itu tahu persis seperti apa sikap saya. Ketika kampanye ayat dan mayat itu muncul, saya dengar dari sejumlah ustadz dan kiai, saya langsung, nggak perlu lama lagi, saya langsung pergi ke Jakarta Utara, bertemu dengan beberapa pimpinan DKM yang memasang spanduk melarang jenazah pendukung Ahok disolatkan di sana. Saya tidak berhasil, saya malah diusir. Tetapi ada yang berhasil, dan barangkali namanya perlu saya sebut sehingga orang bisa konfirmasi. Saya datanglah ke Gandaria. Di sana ada pondok pesantren besar yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Nah, Kiai Muhyiddin Ishaq ini sekarang adalah Rois Suriah PWNU DKI Jakarta. Dia mantan mustasyar PBNU juga. Jadi bukan orang sembarangan, kiai besar di Jakarta, di Indonesia. Dan Pak Yai waktu itu punya tanah wakaf di dekat pesantrennya dan memasang spanduk besar, pendukung Ahok haram dikubur di sini. Dan Pak Yai mendukung Agus Silvi di putaran 1. Di awal putaran kedua saya datang ke rumahnya, lalu kemudian saya minta Pak Yai dukung Anies Sandi karena saya adalah konsultan Anies Sandi waktu itu. Tetapi saya juga meminta agar spanduk yang besar itu diturunkan karena merugikan. Tidak akan ada orang yang simpati dengan kampanye yang seperti itu. Saya punya otak, saya belajar political marketing, saya bukan orang yang membabi buta. Dan akhirnya sebelum saya pulang, Pak Yai menurunkan spanduk itu. Dan Pak Yai bahkan membersihkan masjid dan musola di sekitarnya, sehingga tidak lagi spanduk-spanduk yang seperti itu. Jadi ada juga cerita semacam itu. Bahwa saya dituduh jadi tokoh politik identitas, itu adalah sesuatu yang sampai sekarang saya terima. Dan tentu saja saya berhak untuk membersihkan nama saya. Memang salah satu tantangan sebagai alumni FISIP UI yang mengelola konsultan politik adalah banyak sekali isu, fitnah, hoax, dan lain-lain di sekitar pekerjaan saya. Itu sudah resiko. Termasuk bisa merusak pertemanan, bisa merusak hubungan. Banyak orang yang salah paham dan tidak berlaku sebagai teman dengan meminta konfirmasi. Jadi ada banyak hal yang menurut saya penting yang ditanamkan oleh FISIP UI. Siapapun yang pernah belajar di FISIP UI, di jurusan manapun, menurut saya ketika keluar, selamanya mereka harusnya menjadi orang-orang yang terdidik, bukan orang-orang yang pernah sekolah. Beda, orang yang punya sekolah, orang yang pernah sekolah ditandai oleh punya ijazah. Orang yang terdidik adalah orang yang membawa nilai-nilai dan mengelola karakternya ketika sudah lulus. Nah, saya berharap FISIP UI semakin lama melahirkan banyak sekali generasi yang bukan saja bersekolah di FISIP UI, tapi terdidik di sini. Ini adalah kampus tempat kita bisa mendidik diri sendiri, menjadi bagian dari lingkungan, dan insya Allah jadi bagian dari orang yang menjemput masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak.